Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Hula Soti, guru Bahasa Indonesia kelas 12 SMA di SMA Negeri Jatinangor. Baiklah, Ibu mau menyampaikan materi pelajaran kelas 12 bab 3 tentang memahami isu teks editorial. Dalam hal ini, Ibu akan menyampaikan menentukan isu aktual dari berbagai media informasi. Isu aktual atau fenomenal atau kontroversial dapat dibaca pada berita utama suatu surat kabar atau berita utama di radio dan televisi. Pada surat kabar, berita utama disajikan di halaman depan bagian atas dengan gambar dan penulisan huruf mencolok. Pada berita di radio atau televisi, berita utama biasanya ditayangkan atau dibacakan paling awal. Berita yang fenomenal biasanya diulas tidak hanya oleh satu media atau surat kabar atau televisi, radio, atau internet, tetapi oleh banyak media dengan publikasi berulang-ulang. Berita yang kontroversial adalah berita yang mengundang perbedaan pendapat di masyarakat. Perbedaan pendapat itu dapat menimbulkan polemik atau perdebatan. Jika muncul di surat kabar, polemik ini biasanya ditandai dengan munculnya opini. Di televisi atau radio, polemik muncul dalam bentuk diskusi atau debat atau konferensi. Berdasarkan hasil membaca berbagai berita utama itu, dapat menentukan isu aktual sebagai permasalahan yang layak ditulis dalam teks editorial. Satu, untuk menganalisis struktur teks editorial. Editorial termasuk ke dalam jenis teks eksposisi, seperti halnya ulasan dan teks-teks sejenis diskusi. Dengan demikian, struktur umum dari teks editorial meliputi pengenalan isu atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Mengenai pengenalan isu. 1. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Sedangkan yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Ketiga, penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Kedua, menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Ciri-ciri dari bahasa jurnalistik teks editorial. 1. Penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Jadi kalimat retoris itu merupakan kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Contoh, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina kenaikan harga LPG? 2. Menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi halayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks, meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. 3. Menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contoh, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. 4. Banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, sebab, oleh sebab itu.
Contoh, masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Sekarang selanjutnya menyusun saran terhadap isu aktual. Saran pada umumnya pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penegasan terhadap tesis dan argumen. Namun, saran dapat disajikan berbeda-beda meskipun isu aktual yang ditanggapinya satu. Saran selalu dikaitkan dengan pihak penerima saran. Saran yang baik setidaknya memenuhi dua syarat, yaitu A. Benar-benar bisa menjadi solusi bagi penerima saran untuk memecahkan masalahnya. Yang B. Praktis dapat dipraktikkan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.